baik sehubungan dengan petunjuk pelaksanaan UTS pemrograman berbasis objek praktikum yang mengharuskan mahasiswanya untuk mempresentasikan hasil kerjanya kemudian mengupload ke akun YouTube masing-masing, maka video ini ditujukan untuk mempresentasikan hasil kerja dan menyelesaikan UTS pemrograman berbasis objek tahun 2022. Perkenalkan, di sini saya Imam Wahyu Sobirin dengan 3 digit NIM terakhir 015 kelas A1 bermaksud untuk mempresentasikan hasil pengerjaan saya. Oke, terima kasih. Saya rasa di sini share screen sudah terlihat. Kita langsung mulai saja dari soal yang pertama, yaitu kita punya kelas utama pegawai, yang nantinya pegawai ini memiliki 2 subkelas, yaitu dosen dan juga staf. Di sini 3 variabel utama ini adalah variabel yang nantinya akan diturunkan kepada semua dosen dan semua staf, dan 4 variabel di bawah ini nantinya akan mengidentifikasi itu termasuk dosen atau staf yang membedakan antara keduanya. Kemudian kita juga memiliki array karena kita akan membuat satu wadah yang berisi seluruh pegawai tersebut, kemudian menampilkan gajinya. Oke, dimulai dari konstruktor. Yang pertama kita punya konstruktor pegawai dengan parameter NIP, nama, dan alamat. Kemudian kita isikan, dan menurut soal yang dijelaskan dalam soal, setiap dosen dan staf masing-masing memiliki gaji yang sama, yaitu 1.500.000. Yang membedakan untuk dosen hanya hanya SKS, banyaknya SKS dan tarif per SKS, sedangkan untuk staf yaitu banyaknya kerja dalam 1 bulan dan juga biaya kerja dalam 1 hari. Kemudian kita juga punya punya konstruktor pegawai tanpa parameter yang bertujuan untuk membuat atau memasukkan instance pegawai ke dalam array. Ya, array-nya namanya array pegawai. Kemudian kita ada fungsi add pegawai yang memiliki parameter dengan tipe data pegawai itu sendiri yang bertujuan untuk memanggil mana pegawai yang akan dimasukkan ke dalam wadah yang nantinya berisi banyak pegawai lainnya. Kemudian kita punya variabel toString, yaitu kita punya metode toString yang nantinya akan menampilkan yang tadinya berbentuk kelas menjadi berbentuk string, sehingga dimudahkan untuk dibaca oleh para pengguna. Dan yang terakhir kita punya fungsi print semua gaji. Ya, disinilah fungsi daripada array pegawai tadi yang di dalamnya banyak pegawai yang berisikan informasi gaji masing-masing pegawai. Lalu kita ke subkelasnya, kelas turunan, yaitu kita punya dosen extend pegawai. Di sini yang membedakan dosen adalah jumlah SKS dan tarif per SKS-nya yang membedakan dengan staf. Sehingga kita punya konstruktor dosen dengan parameter NIP, nama, string, alamat, dan jumlah SKS yang diajar. Kemudian kita kirimkan ke dalam parent, NIP, nama, dan alamat, dan kita olah data milik dosen pribadi yaitu jumlah SKS dan tarif SKS-nya. Di sini saya patok 1 SKS dosen memiliki tarif 500.000. Kemudian kita punya super dosen yang ini merujuk ke kelas pegawai, yaitu dia menentukan bahwa instance yang masuk itu dosen atau staff. Jadi dosen true, berarti yang masuk adalah dosen.
Kemudian super gaji dosen, lagi-lagi gaji dosen adalah memanggil variabel yang ada di kelas pegawai di sini yang didapat dari metode get gaji. Metode get gaji adalah metode yang dia menghitung gaji total yang awal dari gabungan gaji pokok 1.500.000 ditambah jumlah SKS dikalikan tarif per SKS yang nantinya akan menjadi gaji total dosen itu sendiri. Kemudian kita punya metode display yang menjelaskan yang nantinya akan menampilkan instance itu. Jadi hanya menampilkan satu instance. Kemudian staff, ya yang membedakan staff dengan dosen adalah kalau staff dihitung jumlah berapa kali masuk dalam satu bulan dan jumlah berapa tarifnya dalam sekali masuk. Kita juga punya seperti dosen, konstruktornya staff dengan NIP, nama, alamat, dan jumlah harian. Kita kirim ke dalam parent, NIP, nama, dan alamat, kemudian kita olah sendiri data di sini. Data pribadi milik staff, di sini saya mematok 300.000 per hari ya untuk staffnya, dan juga get gaji staff. Ini gaji staff kan dia ada di kelas super yang didapat dari get gaji. Metode get gaji sama seperti tadi, yaitu gaji total sama dengan gaji pokok ditambah gaji jumlah harian masuk dalam satu bulan dikali tarif per hari. Dan nantinya akan muncul satu nilai gaji total yang merupakan gaji total seorang staff tersebut. Kemudian ada metode display. Display ini bertujuan untuk menampilkan satu instance saja dari instance tersebut, dari instance salah satu kelas. Kemudian bisa kita run ya. Soal yang pertama. Dari ini untuk soal yang pertama, kita instansiasi dulu pegawai sebagai nanti yang akan kita panggil elemen add pegawai. Kemudian ada dosen, ada dua orang staff. Kemudian habis itu kita masukkan masing-masing instansinya ke dalam array yang dimiliki oleh metode add pegawai. Kita masukkan, kemudian coba kita run. Akan seperti apa hasilnya. Ya, untuk soal pertama, Bosovirin, TSPB Praktikum 2022, Nurul mendapat gaji 16.500.000, Zainab mendapat gaji 11.500.000, Imron mendapat gaji 7.500.000, dan Khalid mendapat gaji 9 juta. Hal ini saya rasa sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam soal dengan hasil output seperti ini. Itu mendapat gaji, Darmadi mendapat gaji, dan Kadek mendapat gaji, bla bla bla. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Close dulu. Oke. Kita lanjut ke soal yang kedua. Mungkin bisa di... Oh ya. Soal yang kedua. Oke. Soal yang kedua, ini saya split screen saja sementara. Oke. Soal yang kedua, kita beralih ke soal kedua. Di sini kita hanya punya satu kelas, yaitu vektor dan Java. Oke, kita akan samakan dengan petunjuk atau dengan arahan dari soal. Yang pertama ada jumlah vektor. Yang pertama kita buat seperti biasa, kita punya size dan kita punya array yang nantinya akan menampung elemen-elemen vektor itu dan juga maksimal size. Size di sini adalah banyaknya elemen dalam array tersebut dan maksimal size adalah jumlah paling banyak yang dapat ditampung dalam satu array. Kemudian kita punya konstruktor vektor dengan parameter maksimal size yang dengan konstruktor ini otomatis membuat nilai size-nya 0 karena indeks array mulai dari 0. Kemudian maksimal size
sama dengan maximal size, dan kita mendefinisikan array di konstruktor. Kemudian kita bisa melihat soal tambahkan kelas. Oke. Yang pertama kita punya jumlah vektor, tapi sebelum ke sini, mari ke sini dulu. Kita ada metode display untuk menampilkan semua elemen yang ada dalam array. Kita punya set vektor, yaitu kita memasukkan nilai-nilai atau elemen-elemen ke dalam array. Kita lewat set vektor nanti. Ya, sudah dijelaskan. Kita pakai if else, karena tadi kalau size dia melebihi max size, maka dia gagal. Ya, seperti itu. Kemudian ada get size, itu menentukan berapa banyak array yang ada di berapa banyak elemen yang ada dalam array. Kemudian get max size ini untuk menentukan atau mengetahui berapa maksimal size, dan ada get element, yaitu untuk menangkap atau mendapatkan satu elemen, satu nilai yang ada dalam array, dan ada set element, itu untuk mengubah salah satu elemen yang ada dalam array jadi ubah. Dan ada full display. Full display ini sama seperti display, tapi full display dia menampilkan indeks. Lanjut. Ada fungsi, kita masuk ke soal, ada fungsi jumlah vektor, yaitu menjumlahkan semua elemen vektor. Ya, kita menjumlahkan dengan looping for. Ya, dia dijumlahkan. Dan di return n. Kemudian kurang faktor konstanta, pengurangan semua elemen vektor dengan konstanta, return berupa vektor. Oke, ini kita bermain array, return berupa vektor, berarti kita menggunakan tipe data array. Kurang faktor konstanta dengan parameter konstanta. Ini ada tabel array kosong untuk menduplikat array. Kemudian ada for, bla bla bla. Kita pakai looping for. Dan nantinya masing-masing elemen array akan dikurangi dengan konstanta. Kemudian membentuk array baru, duplikat array, yaitu new array. Kemudian di return. Oke, kemudian ada kuadrat vektor. Kuadrat vektor ini dia menghitung setiap elemen vektor yang dikuadratkan. Return berupa vektor, sama seperti di atas. Kita pakai tipe metodenya itu array. Kemudian kuadrat vektor tanpa parameter. Kemudian kita punya new array baru di sini untuk duplikasi array, dan kita pakai looping for. Nanti intinya adalah di sini, yaitu di baris ke-74 ini, yaitu masing-masing elemen array dikali dengan dia sendiri, atau dengan kata lain dikuadratkan. Kemudian ya kita return array yang sudah diduplikasi tadi. Kemudian ada hitung mean untuk menghitung nilai rata-rata. Return berupa satu angka, di dalamnya memanggil function jumlah vektor. Oke. Ya. Hitung mean, kita memanggil jumlah vektor karena menghitung mean kan semuanya dijumlah dulu. Dari vektor indeks 0 sampai indeks n dijumlah, kemudian dia dibagi dengan berapa banyak elemen yang ada dalam array. Di situ kita butuhkan this size, dan ya return mean, jadilah mean. Semuanya ditambah dan dibagi dengan banyaknya bilangan yang ditambah, dan jadilah mean. Oke, kemudian yang terakhir mungkin hitung varians. Ini yang mungkin sedikit lebih membingungkan. Kita punya double di sini karena untuk menambah presisi, jadi ada satu angka di belakang koma nanti. Kemudian kita punya int mean sama dengan hitung mean. Kenapa hitung mean? Karena untuk mempersingkat perjalanan saja. Jadi kita langsung panggil saja fungsi hitung mean, karena nanti mean-nya akan ada penyimpangan, ada variabel penyimpangan, karena nanti mean-nya akan dikurangi dengan masing-masing elemen. Dan masing-masing elemen setelah dikurangi dengan mean akan dikuadratkan. Kemudian jadilah itu simpangan. Dan setelah semua simpangan itu dan setelah semua simpangan itu ditambah, maka simpangan itu dibagi dengan banyaknya
nilai tadi, banyaknya elemen tadi yang dijumlah. Jadi kita pakai this size lagi di sini, dan returnnya adalah penyimpangan dibagi this size. Setelah semua ditambah, kita dibagi. Oke, kita langsung saja masuk ke main programnya. Soal 2. Ya, seperti ini, punya vektor dengan nilai yang sedikit besar, sengaja masukkan besar-besar, kemudian nampilkan vektor. Oke, kita coba run. Soal 2. Oke, kita coba run. Tidak error, tidak ada yang error ya. Oke, sebentar kita review dulu sebentar. Yang pertama menampilkan vektor, jadi vektor yang sudah dimasukkan tadi kita tampilkan. Ya, sudah sesuai. Lalu ada menjumlahkan vektor. Jadi semua bilangan ini dijumlahkan dan ketemulah 1302. Kemudian ada kurangi vektor dengan konstanta. Waduh. Yaitu kita pakai konstantanya 1. Jadi semua elemen di dalam vektor kita kurangi 1. Ada 150 kurangi 1 jadi 149. Dan kemudian terus sampai 60 dikurangi 1 menjadi 159. Kemudian ada kuadratkan vektor, yaitu mengkuadratkan masing-masing elemen vektor. Ya, jadinya seperti ini. Ya, 22.500, 27, 229, ya, dan sampai seterusnya. Kemudian kita ada hitung mean, menghitung rata-rata, nilai tengah. Rata-rata ya. Nah, rata-rata dari array tersebut dan ketemunya 162. Jadi rata-rata ini adalah 162. Nah, kemudian yang ini adalah varian, yang mana agar lebih jelas kita langsung mulai saja di sini. Di sini ini adalah hasil dari penjumlahan masing-masing elemen yang nanti akan membentuk satu simpangan, yaitu 706. Nah, dari semua bilangan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka ada 8 bilangan yang membentuk sebuah nilai simpangan. Maka 706 ini simpangan akhirnya kita bagi dengan 8. Yang nanti ketemunya adalah 88,25. Ya, itu untuk soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 kita punya satu kelas juga, yaitu matrix. Memiliki konsep yang sama seperti vektor tadi, hanya saja yang membedakan adalah untuk matrix kita menggunakan array 2 dimensi. Mari kita review kodenya sekarang. Oke, array 2 dimensi ya. Ini sudah simbolnya array 2 dimensi. Kita punya row, baris, dan kolom. Untuk konstruktor kita punya parameter X dan Y, yaitu X nantinya akan jadi baris, row, dan dia akan menjadi kolom. Kemudian kita definisikan array-nya seperti ini. Oke, sekarang kita punya kita punya set array. Set array ini bertujuan untuk memasukkan elemen-elemen yang diinputkan oleh user ke dalam array. Kita punya parameter row, col, dan item. Row dan kolom ini dia berfungsi untuk meletakkan di mana elemen tersebut akan berada. Dan itemnya adalah nilai dari elemen tersebut. Ya, ini array-nya, ini baris koordinat kolom, dan ini adalah nilai itemnya. Ya, kemudian kita punya get row untuk mendapatkan kolom, untuk mendapatkan baris, kemudian ada get kolom untuk mendapatkan kolom. Nah, kemudian ada metode get element yang berfungsi untuk untuk kita mendapat satu elemen yang ada di dalam array tersebut. Kemudian ada set elemen, yaitu apabila kita ingin mengubah nilai array yang tadinya 1 menjadi 10 mungkin,
itu kita menggunakan set elemen. Nah, kita kemudian ada fungsi method display untuk menampilkan semua elemen yang ada dalam matriks. Kemudian kita ke soal. Ini sudah mengambil nilai banyak baris, kolom ini sudah mengubah nilai matriks sudah, kemudian menampilkan nilai matriks sudah. Nah, kemudian kita ada penjumlahan antara dua matriks. Kita punya fungsi metode tambah, kemudian parameternya adalah tipe data matriks itu sendiri dan dia berfungsi kuncinya di sini karena kita pakai array 2 dimensi, maka kita pakai nested loop atau looping bersarang. Kita juga pakai pengkondisian apakah row yang kita miliki dengan row dengan matriks yang dikirim datanya itu sama juga dengan kolom, apakah kolom yang yang kita miliki dengan kolom yang dimiliki oleh matriks yang dikirim lewat parameter itu sama, nilainya harus sama, karena kalau ada salah satu yang beda akan muncul jumlah array tidak sama. Oke, kemudian kuncinya di sini setelah nested loop kita punya ya ditambah. Jadi mereka saling menambahkan dengan koordinat yang sama. Jadi seperti itu, kuncinya hanya di sini. Kemudian kita return ARR-nya atau duplikasi array-nya. Jadi ya, kemudian yang terakhir adalah pengurangan antara dua matriks sama seperti penjumlahan tadi. Ya, kita cuma punya di sini tipe datanya matriks. Jangan lupa kurungnya ada 2. Kemudian kurang dengan parameter matriks M sama dengan tadi kita punya ya duplikasi array. Kita juga punya pengkondisian array baris yang kita miliki dengan baris yang dikirim oleh parameter harus sama. Begitu juga dengan kolom dan menggunakan operator N. Artinya dua-duanya harus true. Kemudian kita pakai nested loop atau looping bersarang dan ya kuncinya ya di sini kita menggunakan simbol kurang untuk mengurangi masing-masing array sesama elemen. Kemudian ini adalah kalau misal jumlah baris atau kolomnya tidak sama atau berbeda, maka yang tampil adalah ini jumlah array tidak sama. Kemudian kita return new array atau duplikasi array-nya. Oke, kita pergi aja ke main program. Kita buka soal 3. Oke, mantap. Di sini kita akan langsung run. Bentar, coba kita run. Soal ketiga. Oke, soal ketiga. Kita review sebentar. Jadi saya punya matriks yang nilainya banyaknya sama, yaitu barisnya 2 dan kolomnya 3, M1 dan M2. Saya pakai M1 untuk acuan dan saya pakai M2 untuk mencoba tambah dan kurang. Jadi kita pergi ke M1 dulu aja. Ini adalah 2 digit pertama, ini adalah koordinat array dan juga digit terakhir adalah nilai dari array itu sendiri. Kita menampilkan matriks sama 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian M2 ini kita lewati dulu. Nah, kemudian ada get row untuk menampilkan ada berapa baris. Kemudian ada get column untuk menampilkan berapa banyak baris. Kemudian kita get element. Kita ingin mendapat satu elemen dari array tersebut, yaitu dengan baris ke-0 dan kolom kedua. Kalau kita lihat baris ke-0 kolom kedua adalah 3. Dan yang tampil adalah, kalau kita lihat baris ke-0 dan kolom kedua adalah 7, M1. Dan yang tampil M1 dan elemen adalah 7 juga. Jadi benar ya. Kemudian ada mengubah elemen. Ya, mengubah elemen. Elemen baris ke-0, kolom ke-0 dengan 100. Yang tadinya 5, saya ingin mengubahnya menjadi 100. 100. Ya, 100. Kemudian kita pakai kita memakai looping untuk menampilkan array-nya karena tadi kita return-nya pakai array, jadi untuk menampilkannya kita harus menggunakan nested loop lagi. Ya.
Jangan lupa kalau ada satu kuncinya hanya ada di sini. Ada ubah elemen length dan metode yang kedua ubah elemen dengan indeks dibarengi dengan indeks i. Ya, kemudian ada menambah elemen. Wow. Ya, ini sebenarnya bukan tambah vektor ya, tapi tambah matriks sih, nggak apa-apa. Ya, ini tambah matriks seharusnya. Nah, mari kita benarkan dulu. Tambah matriks. Oke, good. Oke. Mana itu? Ini udah tambah matriks ya, yaitu sama dengan matriks 1 tambah matriks 2 yang nantinya akan menambah masing-masing matriks. Ya, kita bandingkan di sini, matriks 1 tambah matriks 2. 5 tambah 3, 8. Sorry. Untuk indeks ini, dia sudah diubah ke 100. Karena tadi kita kan mengubahnya ke 100, jadi 100 tambah 3 ada 103, 6 tambah 3 ada 9, 7 tambah 3 ada 10, dan selanjutnya. Maaf. Terus habis itu kita yang terakhir ada kurang, oh ini kurang vektor, masih kurang. Ini seharusnya kurang matriks ya. Kurang matriks M. Oke, mantap. Kemudian dalam pengurangan matriks yaitu matriks 1 dikurangi matriks 2. Sama kita juga pakai looping ini. Karena tadi dia return nilai array, maka untuk menampilkannya kita harus menggunakan looping lagi. Ya, seperti itu. Kita coba contohkan lagi. Ya, jangan lupa yang ini sudah dengan 100. 100 kurangi 3, 97. 6 kurangi 3 ada 3. Dan kemudian 7 kurangi 3 ada 4. Ya, saya rasa itu sudah sesuai dengan soal yang diberikan ya. Oke. Benar dua matrix. Oh, dengan benar matrix. Oh ya. Ya. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk presentasi proyek UTS pemrograman berbasis objek praktikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.